Hai Sobat YouTube, selamat datang di channel Handoko PS. Di video ini saya akan membuat sebuah vlog mengenai salah satu bisnis sampingan saya. Bisa dikatakan bisnis sampingan atau sekedar iseng-iseng tapi profitnya besar. Sekitar 100-300 jutaan, bahkan bisa di atas itu teman-teman. Karena memang sektornya high profit ya. Namun di situ untuk besar kecilnya tergantung seberapa mahir kita memarketingkannya. Nanti di video ini saya akan bagikan cara saya untuk memutar profit menjadi profit. Bahkan dari awal dulu saya memulainya itu tanpa modal teman-teman. Nanti akan saya bahas ya awalnya bagaimana saya merintis bisnis yang model kayak gini. Tapi bisnisnya itu kayak apa ya? Ya sekedar kayak aktivitas biasa gitulah. Bisa dikatakan iseng-iseng aja sih. Karena diawali tanpa modal. Bagaimana prosesnya akan saya bahas di video ini juga. Dan biar nggak lama-lama saya akan jelaskan step by stepnya sambil jalan ya. Taruh sini sajalah tasnya. Nyalakan mesin dulu biar nggak gerah AC dulu. Saya akan cerita sedikit jeripayanya dulu ya di awal-awal waktu saya masih belum punya laptop. Nah, di situ saya sewa warnet teman-teman dari uang saku sekolah. Tapi setelah dibelikan orang tua laptop, meskipun ya biasa banget lah, tapi dimanfaatkan dan bisa menghasilkan cukup besar. Nah, di era digital ini laptop itu kayak kendaraan teman-teman, sementara kuota itu kayak bensin. Jadi kalau kita punya motor bisa kemana aja ya, riwa-riwi kemana asal ada bensinnya. Nah, untuk era digital ini, asal kita punya laptop, kita juga bisa berselancar di situs manapun, asal ada kuotanya. Nah, kiasannya kayak gitu teman-teman. Diawali dari 2010 dulu, atau 2011 ya, kurang lebih di situ saya awal mulanya. Dulu saya sempat nyari-nyari peluang bisnis di internet. Itu banyak banget, mulai dari yang PTC. Kalau teman-teman generasi bisnis online mulai dari 2009 mungkin tahu lah. Kemudian survei-survei kayak gitu ya, kemudian micro job kayak gitu tuh banyak banget dulu. Dan diawali dari 99 Design kalau saya dulu teman-teman. Di situ saya berlatih skill, kemudian kalau winning dapat dolar, kalau enggak setidaknya skill kita itu meningkat ya. Dan di situ makin lama kita berkecimpung, karya kita juga banyak. Nah, di situ bisa kita stok di berbagai micro stock seperti Shutterstock dan lain sebagainya. Nah, ini untuk masalah desainnya. Nah, untuk yang lain, saya juga berkecimpung di dunia market affiliate seperti Amazon. Itu kalau nggak salah dulu kisaran 2011, saya menggunakan platform WordPress yang saya kombinasikan dengan plugin WPR ya. Sehingga untuk update-nya itu otomatis. WPR itu untuk integrasi antar website dari konten, misal dari Amazon, itu bisa kita update ke WordPress kita, ke blog kita, itu secara otomatis teman-teman. Jadi ya update-nya itu otomatis gitulah. Seiring berjalannya waktu dapat hasil lah ya, meskipun nggak besar, tapi setidaknya di situ ada hasil ya, dan bisa dikembangkan dan bisa besar juga hasilnya. Dan di sektor lain di luar itu jualan online. Nah, di sini banyak banget juga potensinya. Jadi kita bisa memanfaatkan market by market, dan hasilnya itu benar-benar besar banget teman-teman. Karena market satu trennya itu bisa berbeda dengan market yang lain. Nah, kita bisa silangkan teman-teman. Di situ hasilnya gede. Nah, kemudian muncullah bisnis baru, mulai dari yang hasilnya kecil hingga yang besar, kayak jualan web itu puluhan ribu US dollar teman-teman harganya, asal udah ada optimasinya, bukan web kosongan yang tanpa traffic gitu ya. Dan seiring berjalannya waktu, saya pun menggeluti dunia platform Google AdSense ya. Di sini saya membuat akun, kemudian saya koneksikan dengan blog saya, kemudian YouTube saya dan lain sebagainya. Di situ jadi satu, dan income-nya lumayan gede teman-teman. Tapi yang gede itu dari AdSense luar atau bule ya, karena CPM-nya itu besar banget. Dulu saya suka banget main game. Saya juga mengkoleksi beberapa device seperti iPod, iPad. Nah, kayak gitu tuh saya beli, kemudian saya pinjamkan ke tetangga sama ponakan, mereka main game, tapi layarnya saya rekam. Nah, di situ saya jadikan konten teman-teman. Jadi video saya upload di YouTube dan menghasilkan lumayan.
CPM-nya per 1000-nya bisa sampai 90 dolaran lah. Di situ gamenya kan game balap ya. Saya input keyword itu keyword otomotif teman-teman, kayak Lamborghini, kemudian Aston Martin. Jadi iklannya nilainya tuh gede-gede. Saya nembak HPK ya saat itu, high paying keyword, dan setelah hasilnya banyak, di situ kan saya gimana cara diputar lagi gitu biar lebih besar. Nah di sini saya spend ya nggak gede-gede amat, karena saya putar di properti teman-teman. Jadi di sini saya putar lagi di sektor-sektor strategis yang nilainya itu akan naik terus ya, dan lebih tinggi ketimbang inflasi yang terjadi di year on year. Dan tanah hanya salah satu dari sekian banyaknya instrumen yang nilainya akan naik terus teman-teman. Jadi dari pengalaman saya ini, setidaknya kita itu wajib punya satu source atau kerjaan yang bisa menghasilkan terus, dan hasilnya tersebut kita investkan ke berbagai macam instrumen sehingga nilainya akan naik terus. Bisa diinvestkan untuk beli rumah misalnya yang nantinya dijual lagi, tapi di situ ada tips dan triknya ya kalau di properti kayak beli rumah gitu, karena kita harus punya banyak kenalan marketing sehingga nanti waktu ingin kita jual, kita tinggal minta bantuan mereka, nanti lakunya cepat gitu. Dan selisihnya kalau properti itu gede banget teman-teman, dan ini sudah saya terapkan sejak 2019 atau 18 gitu, agak lupa. Yang diawali dulu saya beli apartemen, kemudian ya beli kafling dan lain sebagainya. Ya setidaknya dari satu source kalau benar-benar menghasilkan, itu bisa kita investkan ke berbagai instrumen. Kalau kita punya 5 source misalnya, nah di situ makin gede untuk peluang kita mengembangkan bisnis. Misal bikin gerai, nanti di-franchise-kan dan lain sebagainya, sehingga kita bisa benar-benar mengolah uang kita itu dari profit menuju profit dan terus profit teman-teman. Memang fluktuatif ya kalau bisnis naik turun, tapi setidaknya kalau kita bermain di sektor real kayak gini, nilainya akan naik terus teman-teman. Jadi ya tinggal nyari buyer yang kemampuan daya belinya sesuai dengan produk yang kita punya. Misal rumah nih, nggak mungkin kita jual kepada orang yang mungkin pendapatannya di bawah 3 juta misalnya ya, kalau rumah tersebut harganya 1 miliar gitu. Jadi di sini benar-benar dibutuhkan banyak banget tips dan trik atau ilmu marketing yang benar-benar tajam, yang langsung ke target marketnya. Dan di video ini saya mau pergi ke salah satu rumah yang baru saya beli, tapi masih bentuk kafling sih. Kemarin sudah saya DP, tapi lokasinya atau bloknya itu ya masih belum fix gitu. Jadi di sini saya mau ke lokasi untuk melihat langsung, dan saya jadikan vlog juga ya. Nanti akan saya tunjukin source saya yang hasilnya itu gede ya. Nanti teman-teman bisa jadikan motivasi lah, bukan pamer sih ini ya, karena untuk menggugah semangat bisnis teman-teman untuk mengembangkan atau memanfaatkan internet sebagai media untuk menghasilkan income. Oke, langsung aja kita berangkat teman-teman. Dan ini lingkungan dari perumahan yang saya beli unit di dalamnya ya asri, hijau dan enak lah. Dan ini adalah unit contoh rumah yang saya beli teman-teman. Saya suka desainnya sih. Waduh, kena sebentar, ini nggak fokus buat parkir teman-teman. Nah, ini dia unitnya teman-teman. Tinggi sekali, 2,5 lantai, split level ya. Jadi warna dan desainnya itu bener-bener kayak gimana gitu, mewah banget. Jadi di sini salah satu trik saya apabila ada rumah yang baru open sale, untuk promo awal harganya akan murah ya teman-teman. Di situ kita bisa beli teman-teman. Berdasarkan pengalaman saya pribadi dari riset, kalau pengalaman sih sejak 2019-an ya, sampai sekarang masih sedikit lah. Tapi dari riset saya, dulu 2012 di tempat saya ini, rumah 2 lantai itu masih sekitar 600 jutaan teman-teman. Kalau sekarang udah 1 M-an. Ya kalau kayak open sale baru awal-awal sih 900-an ada lah, kurang lebihnya segitu ya, tergantung promo yang berlaku. Dan
kalau kita menyimpan uang dengan nilai yang sama dan 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan nilai uang kita tetap sama, tapi kalau buat beli rumah nggak bisa teman-teman. Itu salah satu kenapa kita itu harus memutar uang kita, jangan di-stay-kan di angka itu-itu aja. Dalam arti di sini jangan sampai didiamkan uang tersebut. Kalau didiamkan, oke lah sekarang bisa buat beli rumah, tapi 10 tahun ke depan, nah angkanya tetap sama, tapi nggak bisa buat beli rumah yang seharga atau semewah saat kita masih bisa membelinya teman-teman. Bener-bener, nah ini ada sebentar. Saya parkirnya ini saya rombak dulu, di depan ada orang juga mungkin yang udah ambil unit ya. Jadi di sini tuh kita bisa menjualnya ulang nantinya. Memang kita beli di awal, tapi nanti ke depannya ya populasi manusia itu akan terus bertambah. Tapi unit rumah yang kita beli tadi kalau kita jual 10 tahun ke depan misalnya, nilainya itu bisa fantastis teman-teman. Bisa 2 kali lipat. Kalau dari pengalaman 2012 sampai sekarang yang saya riset ya, dari web-web yang jual rumah, tentunya teman-teman bisa riset juga sih. Nanti bisa ketemu kok nilainya. Oke lah, saya akan turun untuk lihat blok-blok dari kafling yang tersedia ya. Nah ini teman-teman kemarin sudah saya DP ya. Kemudian untuk unit rumahnya mana ya? Unit, nah ini dia bisa dilihat ya, dan ini dia realnya. Dan saya belum milih blok kaflingnya juga teman-teman. Di ini yang kosong-kosong ini yang tersedia ya. Mungkin saya akan milih yang belakang sini. Nah di bagian sini, depan sini lah. Dan ini yang akan dibangun berikutnya. Kalau saya yang di belakang sini atau enggak yang di sini. Dan setidaknya meskipun cuma kerja online, kita bisa menghasilkan income yang nilainya itu bisa fantastis kalau kita benar-benar menguasai bidang kita tentunya. Ada banyak banget instrumen yang bisa kita masuk untuk startup di dalamnya. Nanti akan saya bahas ya. Ini saya langsung balik aja. Banyak semut teman-teman. Langsung balik aja lah. Aduh. Ya setidaknya rumahnya itu cakep banget teman-teman, mewah, besar, kayak gini ya. Warnanya juga bener-bener pas banget lah paduannya. Oke lah, langsung aja masuk. Ini tas tadi sempat kehabisan baterai teman-teman. Oke. Dan rumah yang barusan harganya kisaran 1,2 M sekian gitu teman-teman, sama furnish tentunya. Kalau kosongan ya agak murah sedikit lah, tapi nggak jauh beda sih. Oke lah, langsung aja kita ke lokasi yang nyaman untuk membahas bisnis yang bisa kita kembangkan untuk menghasilkan income, setidaknya jadi source tadi ya yang saya bahas di menit-menit sebelumnya tadi. Oke lah, langsung aja kita go teman-teman. Saya ngepom dulu ya teman-teman, dan saya skip, masa ngepom juga direkam ya. Oke lah, nanti kita lanjut. Akhirnya sampai juga teman-teman. Oke lah, Oke teman-teman, saya akan keluar dulu ya. Nanti akan kita bahas segera sambil makan, soalnya lapar teman-teman. Oke lah, duduk di sini aja. Yang penting dapat tempat. Sebenarnya lebih suka yang sebelah kanan teman-teman, tapi banyak banget yang duduk di sana atau sudah dapat seat ya. Jadi kalau saya rekaman di sana, nanti suaranya bakal ya mungkin nggak jelas suara saya masuk di mikrofon ini. Oke lah, saya buka laptop saya terlebih dahulu. Saya akan tunjukin ke teman-teman income dari AdSense yang tembus 99.000 US dollar teman-teman. Saya bukakan dulu.
Nah, ini bisa dilihat ya teman-teman, untuk motivasi aja ya, bisa dilihat. Ini pendapatan total ya teman-teman, dan setiap garisnya ini pendapatan bulanan, tapi ini dihitung dari yang tertinggi hingga terendahnya. Di awal memang dapatnya kecil teman-teman, tapi alhamdulillah ini bisa tembus 99.000 US dollar lebih. Ya, kalau dirupiahkan bisa dihitung lah. Dan ini masih salah satu aja teman-teman, belum yang lainnya kayak affiliate web market luar seperti Amazon, kemudian bisa kita putar di eBay, kemudian di POD ya, Redbubble, Teespring, kemudian Viral Style dan lain sebagainya. Banyak sekali platform-platform yang bisa kita jadikan startup untuk membangun bisnis teman-teman. Jadi ini hanya salah satu, dan hasilnya sebesar itu udah gede banget lah. Dan saya punya 7 akunan, jadi kalau digabung semua hasilnya ya apa namanya, bagi saya pribadi itu fantastis lah teman-teman. Dan ini masih belum yang web market luar ya. Di situ ada rekor saya itu kurang lebih 2 bulan, hampir 4M teman-teman hasilnya, tapi itu omset ya, belum apa namanya fee dari servis dan lain sebagainya. Waktu pencairan juga ada biaya, tapi setidaknya dari yang saya tunjukin di sini itu semuanya dulu saya awali dari nol. Jadi modal itu bisa dikatakan ya saya dibelikan laptop oleh orang tua saya itu tadi teman-teman, itu di awalnya. Sebelumnya, sebelum dibelikan laptop, saya pakai uang saku sekolah saya sendiri untuk sewa warnet teman-teman. Jadi saya tuh jarang jajan dulu itu. Dan di sini saya bukakan lagi seberapa lama apa dari awal yang hasilnya kecil banget hingga besar. Saya akan tunjukin ke teman-teman ya. Saya bukakan record datanya. Nah, bisa dilihat ya. Ini titik dasarnya teman-teman. Di bulan pertama setelah monetize, saya cuma dapat income sebesar 0,02 US dollar. Kalau dirupiahkan nggak sampai 500 rupiah teman-teman. Itu hasil dari kerja sebulan teman-teman. Bulan berikutnya naik ke 9 dolar, bulan berikutnya naik ke 74,64 US dollar. Tapi di awal ini loh, siapa ya yang sabar kerja sebulan cuma dikasih hasil 500 rupiah aja. Ini nggak sampai 500 rupiah teman-teman, tapi dibulatkan 500 rupiah lah. Tapi kalau kita konsisten benar-benar terus mengembangkan, bisa dilihat ya, sekarang sudah di atasnya garis yang tengah ini, di mana garis tengah tersebut nilainya di 8.000 US dollar. Kalau dirupiahkan di atas 100 juta teman-teman. Itu pendapatan dalam sebulan. Tapi jangan dilihat hasil yang besarnya. Ini loh, awal mulanya saya sebulan tuh cuma dapat nggak sampai 500 rupiah teman-teman. Jadi dalam dunia bisnis semuanya diawali dari nol teman-teman. Jadi nikmati proses. Kalau kita sudah bisa menjalankan proses sampai sukses tentu setiap orang itu beda-beda ya. Ada yang menganggap 10 juta sebulan udah sukses, atau bahkan sukses itu bukan dari segi angka. Ya setiap orang beda-beda lah intinya. Kalau saya pribadi menganggap kesuksesan itu apabila kita sudah bisa membangun dari titik nol hingga menghasilkan sesuai dengan target saya ya. Itu kalau saya pribadi. Mungkin setiap orang akan beda-beda definisinya, karena setiap pembisnis punya definisi masing-masing lah dengan caranya yang diterapkan. Jadi ya kalau saya pribadi dimulai dari nol hingga berhasil. Kalau sudah berhasil tinggal di repeat action aja untuk membangun bisnis yang lain dengan cara yang sama. Nah di sini kita butuh untuk kesabaran teman-teman, karena di awal bisa jadi dalam setahun itu kita keluar modal, bahkan profitnya belum bisa dianggap bisa menutupi operasional. Bisa jadi kayak gitu. Misal kita bangun restoran ya, kalau kita bangun usaha lain yang memang butuh modal besar, nah di situ bahkan balik modalnya bisa bertahun-tahun teman-teman. Namun kalau kita membangun bisnis di internet kayak saya ini, modalnya paling nggak laptop ya, laptop, kemudian kuota, kemudian ya apa namanya ilmu untuk mengembangkan bisnis di dunia internet ini tentunya. Jadi proses awal bertahap. Kalau yang model kayak gini modalnya ya nggak gede-gede amat teman-teman. Sekalipun misal ya saya nggak mendoakan, tapi sepengalaman saya pribadi, saya juga pernah jatuh dalam arti dulu saat main blog, begitu ada apa namanya algoritma baru yang tadinya trafiknya tinggi tiba-tiba jatuh teman-teman. Nah di situ kita harus melakukan antisipasi juga. Kita bangun blog itu yang banyak, karena biasanya yang terkena yang model kayak gitu itu hanya blog-blog yang apa namanya isinya itu kurang berkualitas. Jadi di sini dulu itu saya menyewa teman saya, memperkerjakan lah, bukan menyewa ya. Saya kasih gaji sebulan dan dia bikin artikel. Nah di situ saya post di blog saya. Saya kan nggak apa namanya
menganalisa artikelnya ya. Jadi di situ saya dulu pernah trafficnya itu tinggi tiba-tiba jatuh gitu teman-teman. Jadi itu salah satu pengalaman saya yang bisa saya bagikan juga di video ini. Tapi kalau kita benar-benar original, ya trafficnya itu bisa stabil, turun pun itu karena kemalasan kita. Jadi penyakit al-malas itu pokoknya kita nggak bisa berharap sukses lah kalau kita punya penyakit al-malas tersebut. Jadi di sini saya akan tunjukin salah satu akun saya juga ya, yang di awal itu kecil banget, hasilnya itu kecil, tapi bisa tembus 13.000 US dollar teman-teman. Tapi butuh proses sekian tahun, sekitar 3 tahunan kurang lebih kalau nggak salah. Saya akan bukakan ya untuk motivasi juga. Nah ini bisa dilihat teman-teman, 2 dolar lebih 1 sen. Kalau dirupiahkan kisaran 28.000 lah. Ini di bulan pertama teman-teman, di tahun 2014. Jadi setiap kota ini adalah bulan ya. Dan mulai dari hasil 2 dolaran ini naik. Saya akan scroll ke atas teman-teman, bisa dilihat. Tapi di sini kita ambil pelajaran ya. Kira-kira teman-teman bisa konsisten nggak dibayar sebulan cuma 28.000, bulan berikutnya 6 dolar ya, itu kisaran ya 80.000 sampai 90.000 lah kurang lebih. Dan ini kalau kita nggak konsisten, maka kita nggak bisa menghasilkan besar teman-teman. Dan ini saya akan scrollkan ke atas ya. Nah bisa dilihat, dan ini di tahun 2015 masih di angka puluhan dolar. Nah, mulai di angka ratusan dolar itu, nah ini di tahun 2016 ya masih. Sekarang saya akan scrollkan ke atas terus, saya cepetin aja ya. Nah, ini sudah mulai lumayan nih hasilnya teman-teman. Nah, udah tembus ribuan dolar. Nah, udah 5.000 dan ini udah tembus 13.000 US dollar. Dimana kalau dirupiahkan mungkin udah mendekati 200 juta teman-teman. Jadi udah gede banget lah bagi saya pribadi sih yang tinggal di desa tentunya. Dan hasil sebesar itu gabungan dari beberapa platform teman-teman. Salah satunya adalah blogger.com ya. Saya membuat blog lumayan banyak sih di blogger tersebut. Dan di sini bisa dilihat, ini yang saya tampilkan 2 aja. Untuk blog saya yang pertama di bagian sini, yang kedua di sini untuk melihat lebih banyak di view report. Dan kemarin menghasilkan 1.259,99 US dollar ini ya. Tentu ini gabungan teman-teman, nggak cuma 2. Dan untuk situsnya sendiri bisa dilihat google.com/adsense. Untuk platform yang saya gunakan bikin blog di bagian blogger.com sini ya. Nah ini bisa dilihat, publish your passion your way. Create a unique and beautiful blog easy. Nah, di sini langsung ditekan aja create your blog. Untuk daftarnya di bagian samping kanan sign in, nanti akan disuruh isi form kayak username, password kayak gitu-gitu ya. Ya kayak daftar akun di web pada umumnya lah teman-teman. Nah, di sini tantangannya teman-teman, kita harus bikin artikel ya, konsisten terus-menerus. Kalau saya dulu karena di awal saya kerja freelance, hasilnya sudah banyak. Nah, di situ saya ambil sebagian, saya meng-hire teman sendiri, kemudian dia bikin artikel. Ya, saya saat itu nggak begitu menganalisa artikelnya sih, pokoknya bikin gitu aja. Jadi saya kasih bayaran, dibikinkan banyak, saya post di sini teman-teman, di blogger ya. Dan seiring berjalannya waktu, konsisten terus. Nah, di situ trafiknya besar, didaftarkan Google AdSense dan bisa menghasilkan teman-teman. Untuk bisa menghasilkan di blog, kita bikin template-nya itu yang menarik, nggak bisa asal-asalan ya. Jadi kalau sudah menarik, itu bisa otomatis kita koneksikan ke Google AdSense. Nah, nanti akan direview. Kalau sudah approve, kita bisa menghasilkan setiap hari teman-teman. Dengan catatan setidaknya 10.000 view lah dalam sehari, itu sudah lumayan hasilnya. Dan untuk blognya sendiri ini bisa dilihat. Kita scroll ke bawah ya. Nah, di bagian sini earn money. Jadi di sini kita bisa menghasilkan get paid for your hard work. Google AdSense can automatically display relevant target ads on your blog so that you can earn income by posting about your passion. Jadi di sini kita tinggal bikin artikel aja teman-teman. Nanti dikoneksikan ke Google AdSense, maka Google AdSense akan memberikan kerelevanan iklan ke blog kita dan kita bisa menghasilkan income setiap hari teman-teman. Enak banget ya. Dan kemungkinan
akhir tahun ini saya akan buat bimbingan bisnis online gratis teman-teman, buat teman-teman yang mungkin butuh kerjaan ya. Jadi program ini saya buat khusus buat teman-teman yang nggak punya kerjaan aja. Kalau yang udah punya kerjaan ya boleh aja sih ikut, saya nggak pilih kasih juga. Tapi setidaknya program ini saya utamakan buat teman-teman yang butuh kerjaan. Setidaknya saya akan bimbing dari nol ya teman-teman, tapi hasil pasti sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ya saya buka di akhir tahun ini, kemungkinannya rencananya di situ. Ya memang agak lama karena sekarang saya sedang menunggu rumah baru saya tadi itu biar terbangun dulu ya, karena sekarang masih bentuk kafling. Tadi di video juga teman-teman sudah lihat kata salesnya itu sekitar 8 bulanan. Ya sambil menunggu saya juga mengembangkan bisnis online yang lain untuk aset digital kayak jualan POD, kaos ya, kemudian aksesoris, kemudian elektronik kayak gitu, peralatan rumah tangga ya. Intinya kita manfaatkan peluang apa yang ada. Jadi pinter-pinter kita bagaimana cara mengembangkan bisnis di dunia digital ini, karena luas banget ya untuk jangkauannya. Jadi kita bisa memanfaatkan mungkin Etsy, kemudian Gearbest, kemudian TomTop, kemudian eBay ya, Amazon kayak gitulah, kayak apa level-level internasional ya teman-teman. Jadi untuk aset saya yang baru itu masih dapat di angka $1.000 teman-teman. Ini bisa dilihat bulan April ya, ini akhir April lah, ini 1.288,50 US dollar. Dan di bulan-bulan sebelumnya ini bisa dilihat, saya tunjukin juga kursornya mana ya. Ini agak ribet karena tangan kanan pegang kamera teman-teman, kursor. Nah ini untuk Maretnya 51,88, untuk Februarinya 20,72, untuk Januarinya 36,42. Oke teman-teman, sekian dulu untuk video kali ini. Maaf apabila banyak kekurangan karena rekamannya pun spontan ya, nggak ada struktur untuk bikin video, dan hidangannya pun sudah disajikan, bisa dilihat itu teman-teman. Jadi ya maaf apabila banyak kekurangan, dan jangan lupa tekan like untuk video saya ini dan subscribe channel Handoko PS sehingga teman-teman bisa mendapatkan video-video baru setiap kali saya mempublikasikan video baru di channel Handoko PS ini. Sekian, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.